Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam perenungan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan atau kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Jika kami sebentar ingin merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberikan pewahyuan kepada pribadi lepas pribadi, agar iman kami dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu semua, saya mengambil judul perenungan hari ini berfungsi dengan baik. Terambil dari Ester pasal yang ketiga ayat yang kedua. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ayat ini merupakan ayat awal tentang seorang Haman yang pada akhirnya bertekad membunuh semua bangsa Yahudi. Tekadnya Haman ini dipicu dari sikap Mordekai yang tidak berlutut dan tidak sujud kepada Haman. Bapak Ibu, ada tafsiran juga mengatakan kenapa Mordekai tidak sujud dan tidak berlutut, karena bangsa Yahudi atau orang Yahudi hanya sujud menyembah kepada Allah nenek moyang mereka, tidak sujud menyembah kepada manusia. Tetapi sikap Mordekai ini membuat Haman jadi sakit hati, dan pada akhirnya Haman bertekad untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi. Nah Bapak Ibu, saya mau mengambil perenungan kita pada hari ini merupakan pesan moral tentang seorang Haman yang memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi kedudukan yang tinggi itu bukan untuk menjadi berkat, tetapi untuk mencari kebanggaan, mau dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya percaya Tuhan memberikan setiap kita kedudukan, kekuasaan. Untuk apa saudara? Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita. Kita nih, saya nih dihormati, saya nih. Kita bukan untuk mencari kebanggaan, tetapi ketika Tuhan memberikan kedudukan, kekuasaan yang tinggi, dan itu untuk menjadi berkat lagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dapat mencontoh Ester. Pada saat Ester mendapatkan kedudukan sebagai ratu, Ester menggunakan kedudukannya itu bukan untuk mencari kebanggaan, ingin dihormati oleh sebangsanya, tetapi justru kedudukan Ester sebagai ratu itu dipakai untuk menyelamatkan satu bangsa, di mana kita dapat melihat janji Tuhan akan bangsa pilihannya itu digenapi, dilindungi, dijagai. Itulah janji Tuhan, ya dan amin untuk bangsa pilihannya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita semua? Kita semua diberikan kekuasaan, kedudukan. Dalam arti apa saudara? Kita diberikan kepercayaan sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Bahkan mungkin kita ada beberapa yang memimpin perusahaan. Pada saat Tuhan memberikan kita kedudukan demi kedudukan, apakah kita berfungsi dengan baik? Apakah saudara sudah berfungsi dengan baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, atau sebagai orang tua? Apakah kita sudah berfungsi dengan baik di tempat kita berada pada saat ini? Bapak Ibu, ingat baik-baik, kita diberikan kepercayaan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana supaya kita dapat berfungsi dengan baik di tempat kita ada hari ini sebagai suami yang baik? Bapak Ibu harus menempatkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Paulus berkata, aku bermegah bukan oleh karena diriku sendiri, tetapi aku bermegah karena Tuhan yang di dalam aku. Jadi ketika kita mau dihormati, kita mau dipandang, saudara Bapak Ibu, jangan gunakan kemauan kita, keinginan kita, tetapi pakailah, hidupilah Kristus yang ada di dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi ketika Kristus hidup di dalam kita, kita dapat berfungsi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari Bapak Ibu, saat kita berfungsi dengan baik di tempat yang Tuhan tempatkan, maka disitulah orang-orang akan melihat Kristus di dalam kita. Dan ketika mereka melihat Kristus di dalam kita, mereka akan menaruh hormat
kepada setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kami telah merenungkan firman-Mu, dan biarlah ketika Tuhan mempercayakan kedudukan kami sebagai suami, istri, anak-anak, sebagai orang tua, kami dapat berfungsi dengan baik. Dan ketika kami berfungsi dengan baik, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dan kami dapat menerima hormat daripada mereka, bukan untuk kemuliaan diri kami, bukan untuk bermegah, bukan untuk menyombongkan diri, tapi semua bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.